Oke, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam. Nah, pertama-tama Waalaikumsalam. kita selamat pagi Bapak. Ya, perkenalkan saya Nurgantara Harahap. Di sini saya akan membawakan materi mengenai salah satunya masuk ke scope making strategy real. Nah, di sini sebelum kita menginjak lebih dalam, kita perlu garis bawahi terkait dengan apa itu strategi tanpa alokasi anggaran dan sumber daya adalah sekedar impian. Nah, coba Bapak Ibu sekalian membayangkan strategi tanpa alokasi anggaran dan sumber daya itu hanya impian semata, Bapak Ibu. Nah, banyak kita temui perusahaan yang gagal di negara kita maupun di luar negeri itu dalam eksekusinya mengenai strategi itu bukan karena strateginya yang buruk. Nah, ini perlu kita garis bawahi, bukan karena strateginya yang buruk, melainkan karena anggaran operasional tidak selaras dengan arah strategis perusahaan. Nah, ini dia yang menjadi topik kita yang menarik yang saya bawakan. Nah, pada hari ini juga adapun langkah-langkah untuk mengeksekusinya. Yang pertama, itu itu kita bagaimana penetapan target yang secara menantang. Nah, ini bisa nanti mungkin dijelaskan oleh bagian pemateri yang kedua, yaitu set stretch targets. Nah, terus ada langkah yang kedua, identify and rationalize strategic initiative. Nah, ini hampir sama dengan yang ketiga, yang mana nanti mengenai inisiasi kita terkait dengan pembentukan strategi-strategi yang tadi bagi perusahaan agar operasional itu berjalan selaras. Seperti itu. Nah, selanjutnya, oke. Nah, kita temuin masalah yang utama di sini itu pada target pengukuran keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan ditetapkan. Seorang manajer dapat menilai apakah inisiatif saat ini akan membantu mencapai target ambisius tersebut, atau apakah inisiatif baru diperlukan. Saat ini juga banyak keseluruhan organisasi memiliki berbagai macam inisiasi atau inisiatif yang sedang berjalan. Nah, seperti persaingan berbasis waktu, pemberdayaan karyawan, dan re-engineering. Nah, namun sayangnya inisiatif-inisiatif yang ada tersebut seringkali tidak terhubung dengan pencapaian peningkatan yang terukur untuk sasaran strategis. Apa akibatnya, Bapak Ibu? Upaya-upaya tersebut dikelola secara terpisah, disponsori oleh penanggung jawab yang berbeda-beda dan saling berebut sumber daya yang terbatas. Termasuk salah satunya sumber daya yang paling langka yaitu waktu dan perhatian manajemen atau seorang senior senior yang ada di kantor Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya di sini ada kita akan menginjak BSC. Nah, balance score. Nah, ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi terkait dengan BSC ini. Nah, yang biasa digunakan sebagai pondasi suatu sistem manajemen di perusahaan ataupun organisasi. Berbagai inisiatif tersebut dapat difokuskan untuk mencapai tujuan, ukuran, dan target sebuah organisasi. Meskipun penyusunan dan penggerakan inisiatif tersebut untuk mencapai target kinerja yang menantang dan terukur, sebagian besar merupakan proses kreativitas cara berpikir kita, Bapak Ibu. Terdapat tiga cara yang dimana proses perencanaan berbasis balance scorecard ada dapat meningkatkan dan mengarahkan kreativitas tersebut. Nah, ini seperti Bapak Ibu lihat. Yang pertama ada the measurement program, yang mana mengidentifikasi area strategis yang selama ini belum memiliki indikator kinerja terukur, lalu membuat sistem pengukurannya. Yang kedua,
continuous improvement programs leads to rate of change matrix. Yang mana pada ini pada kreativitas pada cara ini menghubungkan suatu program seperti Kaizen atau Six Sigma dengan target tingkat perubahan bertahap pada proses operasional sehari-harian di organisasi. Dan yang terakhir, ada strategic initiative directed to radical improvement of performance drivers, yang mana mengarahkan proyek-proyek besar, reengineering, otomatisasi total khusus untuk mendobrak bottleneck utama yang menghambat target strategis perusahaan atau organisasi. Nah, di fase-fase tersebutlah penjelasan inisiatif dalam BSD. Bisa next. Nah, oke. Ini kita lebih memperdalam lagi Bapak Ibu terkait dengan yang pertama itu the Mission Measurement Program. Nah, di sini oke. Sorry. Nah, di Mission Measurement Program di sini bukan masalah data, tapi masalah manajemen. Nah, yang mana saat membuat BSC tersebut, perusahaan biasanya terkejut menemukan kurang lebih 20% metrik strategis yang tidak memiliki data. Nah, untuk hal tersebut, maka suatu metrik tidak ada datanya bukan karena tim IT kurang canggih, melainkan karena manajemen selama ini mengabaikan proses bisnis tersebut. Prinsip dasarnya, what gets measured gets managed. Nah, maka dari itu, untuk suatu temuan yang ada di organisasi, maka kita harus membuat sistem manajemen yang terukur, yang mana di situ kita mempersiapkan agar bisa membuat strategi-strategi yang lebih strategis lagi. Sebagai contoh, bagaimana cara ini identik dengan cara pola pikir yang kita selama ini gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hingga bagaimana kita mencapai KPI yang ada. Nah, itu biasa kita menafsirkannya sebagai seorang level staff pun kita bisa mengartikan apa yang telah diberi oleh atasan kita seperti itu. Nah, baik selanjutnya ada pola blind spot di berbagai industri yang mana pada contoh jasa keuangan atau asuransi Metro Bank itu lemah dalam mengukur customer experience. Nah, kepuasan pelanggan ini sangat penting Bapak Ibu. Sebagaimana kita sudah memberikan menurut kita sebagai perusahaan maupun organisasi itu sudah tepat. Oh, ini sudah dibutuhkan. Oh, ini pasti keinginannya seperti ini customer kita. Nah, tapi Bapak Ibu, tanpa ada pengukuran tersebut, kita mempertanyakan bagaimana Bapak Ibu kepuasannya terhadap layanan kita, dengan produk kita, dengan eh, solusi pemecahan masalah yang ada, itu kita justru harus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, maka dari itu, untuk customer experience ini sangat penting, karena akan berakhir apa? Customer itu apakah balik lagi atau tidak. Nah, itulah yang membuat bagaimana bagaimana untuk seorang customer itu tercermin, bahkan apa istilahnya ya, seperti tertancap lah di pikirannya. Oh iya, ini menarik. Nah, ini menarik untuk diperkenalkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu artinya ketika seorang pelanggan merasakan demikian. Nah, pasti dia kembali lagi hingga dia membantu memasarkan produk yang telah dia dapatkan. Nah, apa benefitnya untuk perusahaan kita? Nah, perusahaan kita itu hingga pada titik terakhir profitabilitas pasti meningkat. Nah, dan tidak
tidak terlupa dari apa dari kualitas SDM sumber daya manusia yang ada itu memiliki kompetensi dan benar-benar terukur dia mengerti apa kemauan pelanggan, mengerti apa tujuan pelanggan hingga mengerti bagaimana mengembangkannya. Nah, itulah yang disebut sebagai strategis tercermin dari pola pikir seorang karyawan. Nah, lanjut yang kedua, continuous improvement programs leads to rate of change matrix. Nah, pemilihan strategi eksekusi incremental versus transformasional. Nah, kenapa ini? Nah, kita bagi Bapak Ibu mengenai dimensi ini. Nah, mengenai dimensi yang terkait dengan TKM dan engineering. Nah, yang tadi sudah saya bahas di awal itu. Nah, oke untuk pendekatannya penggunaan penggunaan ini itu terkait dengan TKM itu pendekatannya memperbaiki proses yang sudah ada. Terus dengan reengineering itu merombak keseluruhan dan membuat proses baru dari nol. Nah, secara asumsi pada 3M itu proses dasar sudah benar, hanya butuh efisiensi yang ada. Pasti yang yang kita sudah jalankan itu memang sudah kita patenkan. Nah, namun hanya butuh efisiensi hingga bagaimana caranya untuk mencapai target dengan cara yang efisien, yang tidak terlalu memakan banyak waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya untuk reengineeringnya, proses dasar sudah rusak atau usang secara mendasar. Nah, adapun fokus cacat Bapak Ibu, bagaimana kita mengeliminasi waktu tunggu produk yang cacat hingga human error terkait dengan oh ini ada kesalahan karyawan kita. Nah, kita bisa perbaiki atau tidak seperti itu. Sehingga pada reengineering itu mengganti keseluruhan alur kerja secara sistem yang kita desain ulang agar mungkin berjalan lebih lancar lagi, lebih baik, hingga lebih efisien. Seperti itu. Bisa next. Nah, adapun di sini terkait dengan terkait dengan tadi yang sebelumnya yang poin kedua, continuous tadi, itu mengenai metrik half-life sebagai tool alat monitoring jangka pendek. Nah, kita sering temui masalah di lapangan itu terdapat target strategis BSC biasanya berjangka panjang 3 sampai 5 tahun, Bapak Ibu. Nah, sehingga sulit dinilai kemajuannya di bulan-bulan awal secara jangka pendeknya. Nah, bagaimana solusinya untuk hal tersebut? Kita mengukur durasi yang dibutuhkan untuk mengurangi kejadian-kejadian yang akan datang hingga janggal di situ. Nah, jika target pada separuh waktu tercapai secara konsisten dan keberlanjutan, manajemen akan tahu bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai target secara jangka panjang. Nah, bagaimana implementasi indeks perbaikan berkelanjutannya? Nah, manajemen akan menggabungkan beberapa indikator operasional ke dalam satu indeks kinerja yang meliputi pertama, layanan. Terdapat frekuensi, komplain, dan durasi penanganan suatu masalah. Selanjutnya, keselamatan dan lingkungan yang ada itu akan ada tingkat kecelakaan kerja atau kegagalan. Nah, kecelakaan kerja itu seperti kayak di proyek. Nah, namun kalau di kantor mungkin bisa kegagalan suatu job desk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kualitas secara operasional. Nah, Notrex first time presenters yang mana mengukur presentasi kegagalan pada proses pertama atau proses jangka pendek yang akan dibawa ke jangka selanjutnya. Nah, di mana kita garis bawahi di poin kedua ini, itu strategi yang hebat akan butuh alur eksekusi yang terukur. Jangan hanya menetapkan target besar, kita sudah targetin 3 tahun ke depan itu seperti ini. Nah, tetapi
tetapi di sini kita harus menggunakan metrik seperti salah satunya ini half-life ini untuk memastikan kualitas proses kita membaik hingga mencapai 50%. Nah, lebih cepat secara konsisten setiap bulannya. Nah, pelan-pelan kita jangka pendek mencapai target tersebut hingga jangka panjangnya kita tidak menutup kemungkinan bisa targetkan 90% udah bagus seperti itu. Nah, oke, bisa lanjut ke strategik inisiatif direktif yang poin ketiga. Nah, di sini di sini untuk strategik inisiatif ini itu ada gap yang mana perbaikan bertahap secara lokal itu seringkali tidak cukup cepat untuk mengejar target lonjakan kinerja pada 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya ketika celah target terlalu jauh, perusahaan harus beralih ke tadi reengineering yang di slide sebelumnya. Reengineering itu ataupun transformasi untuk mengubah cara kerja secara fundamental. Nah, terus untuk solusi radikal redesign yang kita mendesain ulang tersebut, itu ada ketika celah target terlalu jauh, perusahaan harus beralih ke reengineering tadi untuk mengubah cara kerja secara fundamental tadi. Nah, kenapa solusi ini perlu dipakai? Karena ketika terdapat celah target yang jaraknya terlalu jauh, itu ini sudah tidak normal lagi. Maka perusahaan harus mengambil langkah strategik untuk mendesain ulang atau tidak mendesain ulang tapi mentransformasikan apakah ada inovasi baru. Nah, disitulah gunanya untuk menyusun strategi dari berbagai unit kerja untuk bertransformasi akibat apa? Pertama, biasanya seperti pada pada waktu era COVID kita tidak meminta kejadian tersebut ada, tetapi kita dihadapkan oleh kejadian yang ada. Inilah suatu hal yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Kita harus siap atas kejadian yang ada dan akan bertransformasi dan berinovasi atas kejadian hal tersebut. Nah, ini tidak sulit, tidak gampang, Bapak Ibu. Maka dari itu kita di setiap unit kerja selalu mengutamakan apa? Kolaborasi, Bapak Ibu, untuk menyusun pola pikir hingga strategi memaksimalkan kinerja kita di perusahaan hingga perusahaan akan mencapai target ataupun profit yang sudah kita ukur, walaupun kita tidak menutup kemungkinan akan menghadapi sesuatu masalah yang ada. Itulah gunanya dari transformasi, tidak sampai redesign. Nah, selanjutnya untuk mengenai kunci eksekusi, hubungan sebab akibat terkait studi kasus yang ada sebagai contoh di perusahaan insurance itu kita mulai dari visi baru yang mana menjadi perusahaan asuransi spesialis. Nah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Dari perusahaan asuransi membuat visi baru, terus mengeksekusi secara reengineering dari matriks PSG itu mengarahkan fokus reengineering secara spesifik hanya pada 3 proses inti: underwriting, manajemen klaim, dan manajemen agen. Nah, inilah caranya mereka dari matriks PSG tersebut. Apa pelajaran utamanya? Matriks PSG itu mencegah manajemen rombak keseluruhan departemen secara serentak. BSC akan memandu di mana reengineering harus difokuskan agar investasi transformasi menghasilkan pertumbuhan yang nyata. Nah, seperti yang tadi saya singgung, yang mana transformation ini sangat perlu. Di setiap perusahaan transformasi itu adalah ujung tombak untuk menyelesaikan keseluruhan masalah. Seperti itu. Bisa next? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini suatu matriks yang mana di sini kita lihat ini bisa di zoom in dikit ya. Oke, agak zoom in dikit lagi.
Oh, nggak bisa ya? Oke, oke. Nah, di sini kita lihat ada ini sebenarnya misi Bapak Ibu yang mana akan membantu setiap pelanggan menjadi memprovide secara maksimal. Nah, layanannya itu apa saja dan menggunakan berbagai macam expertise untuk membantu. Nah, sebagai contoh di sini ada financial objective. Nah, financial objective dan selanjutnya ada customer yang mana di sini itu saling terkait satu sama lain. Tapi dimulai dari mana? Learning and growth objectives. Sekali lagi pembelajaran dan tumbuh secara objektif. Kita mengulang, mengembangkan, repeat again, terus secara secara berkelanjutan mengenai dan secara konsisten mengenai apa kemampuan kita yang ada hubungannya dengan suatu pekerjaan kita. Itu bagaimana memunculkan kerja itu lebih lebih gampang, lebih mudah lagi seperti itu. Nah, kita harus melakukan hal tersebut secara berulang. Dan yang kedua, kita meng-create a climate for action. Kita buat bagaimana tindakan kita itu, oh dari cara kemampuan tadi kita kita bisa mengulang lagi menemukan titik di mana oh ini harus dikembangkan yang kemampuan saya yang ini untuk apa? Mempermudah sekali lagi kinerja kita dahulu Bapak Ibu. Kinerja kita dulu satu persatu kita memahami diri kita dan membuat inovasi baru terkait dengan kemampuan kita menyelesaikan suatu pekerjaan itu akan membantu seluruh unit apabila di dalam diri kita tanam seperti itu. Setiap unit akan menemukan suatu solution dan yang mana nanti tidak melulu kita menunggu bahkan atasan turun itu hal yang mustahil. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya lens reward and performance. Nah, kita elaborate dengan berbagai macam unit kerja dan menciptakan performance yang lebih tepat sasaran seperti itu. Dan yang terakhir ada develop information assets. Nah, di sini itulah poin utama learning and growth objective yang akan menyalur ke seluruh pos-pos yang ada. Yang pertama ke bisnis proses. Nah, bagaimana bisnis itu bisa berjalan dengan baik kalau nggak ada kemampuan kita untuk mengelola sebuah bisnis. Nah, saya pun sebagai seorang businessman itu kita bisa meng-create inovasi-inovasi baru untuk mencapai target. Tidak hanya kita udah patenkan hari ini seperti ini, tapi besok itu pasti berubah. Nah, itulah makanya sekarang itu zamannya bisa fluktuatif ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu ada suatu waktu yang mana kita itu bisa meng-create cara berpikir kita terhadap kinerja kita udah berjalan dengan baik, tapi kok gini-gini aja ya, kan kurang menarik. Gimana kalau ada nggak solusi baru? Maka dari itu, sekarang zaman AI itu, waduh, itu solusinya bukan main, Bapak Ibu. Kita berkomunikasi dengan AI untuk, oh ternyata seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi ke bisa ke rekan kerja kita yang sesama unit kerja, kita bisa discuss sambil sambil pisalan, sambil makan-makan gitu Bapak Ibu. Nah, oh ya, menarik juga ya, kenapa kita nggak pakai ini? Nah, itu kan lebih enak Bapak Ibu, kerjaan kita nggak sampai ke kita bawa ke rumah, kita bawa pikiran, nah selalu berkembang terus. Nah, selanjutnya bisa mengalir ke terkait dengan bisnis proses, innovation cycle, operation cycle, terus selanjutnya yang lagi mengenai apa ke customer objektif yang mana bisa menciptakan nilai tambah secara partnership itu hingga mencapai 7-80%. Wah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Maka dari itu perlunya kita learning and growth secara objektif. Dan yang terakhir ada financial objektif. Nah, ini tidak bisa kita tinggalkan Bapak Ibu. Yang mana bisa achieve pertumbuhan itu 6-8% untuk 3 tahun. Saya
sebagai contoh diri saya sendiri Bapak Ibu, saya pernah menggunakan ini tuh di scope bisnis saya belum sampai 3 tahun, tapi dalam 1 tahun itu sudah achieve Bapak Ibu. Nah bahkan bisa sampai hampir 2 kali lipat tuh sungguh menarik Bapak Ibu. Nah ini nyambung ke strategic inisiatif terkait dengan development cycle, account management, atau penjualan, hingga yang terakhir ada order and billing management. Nah, di sini selanjutnya ada poin staff skill, itu information asset terkait dengan tadi ya learning and growth ya. Nah, itu udah saya jelaskan tadi. Nah, kemampuan dan informasi itu harus selalu dikembangkan untuk menciptakan performance database apabila kita masih hmm, otak manusia itu sebenarnya ada kapasitasnya ataupun tak terbatas itu kita tidak tahu. Tapi dengan seringnya berjalannya waktu, kita menggunakan by mobile atau phone, yang dari zaman dulu kita menggunakan sebuah pena, kita bisa menciptakan inovasi baru. Yang dimana kita menulis. Menulis itu saya anggap database Bapak Ibu. Apapun yang terfikirkan itu harus ditulis dulu, dicatat dulu. Oh, aku mau gini, nanti biar apa? Biar tidak lupa. Oh, kenapa ya? Aku ingat itu, kemarin aku nyatet ini. Nah, itulah gunanya database yang harus digunakan dan saya pakai. Nah, untuk strategic initiative itu yang pertama ada development cycle yang tadi ngaruh melalui bisnis proses tadi. Nah, account management tadi. Oke. Nah, oke bisa lanjut. Oke, selanjutnya mengenai nah ini pergeseran paradigma engineering terkait dengan dari konvensional hingga berbasis BSG. Nah, tetap kita coba lihat pada fokus utama dari konvensional yang zaman bahula, oh, itu pemangkasan biaya secara masif. Nah, kita reengineering berbasis BSC, kita bisa pertumbuhan mencapai nilai baru. Nah, fokus utamanya kan ini kan berbeda dari pemangkasan biaya atau efisiensi, tapi kita buat fokusnya yang zaman sekarang atau kita berbasis BSC itu bisa bagaimana kita menciptakan nilai baru, kita growth bareng. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak memangkas biaya, walaupun itu perlu untuk memangkas biaya, tapi kita mendevelop aja, mendevelop target, mendevelop programs, seperti itu. Fokusnya coba diarahkan ke sana. Kalau tidak menutup kemungkinan, ya kita kembali lagi. Itulah fleksibelnya kita. Makanya ada namanya, eh, kita bisa eh, uji ya Bapak Ibu, uji apakah ini tercapai atau tidak, apakah ini berdampak seperti apa, seperti itu. Dan selanjutnya ada pilihan secara proses yang paling mudah untuk diperbaiki. Nah, tapi untuk BSC itu proses yang paling krusial secara strategis. Nah, maka dari itu tadi BSC kan pilihannya kita memetakan strategi-strategi yang terkait dengan bertransformasi. Nah, itu kan harus memetakan secara strategis untuk mengenai matriks-matriksnya tersebut. Nah, justifikasinya apa? Efisiensi jangka pendek untuk secara konvensional, dan yang mana untuk berbasis BSC itu hubungan sebab akibatnya sangat sangat mutakhir lah, untuk sebab akibat satu sama lain sekaling keterkaitan. Nah, contohnya ke kinerja keuangan jangka panjang. Nah, 3 pilar mengubah strategi menjadi aksi. Nah, ini ada yang pertama, mengidentifikasi inisiatif baru. BSC memicu pembuatan proyek-proyek inovatif baru terutama untuk mengisi missing measurement dan gap suatu kinerja. Yang kedua, fokus dan prioritasi proyek. Nah, dengan cara melalui matriks BSC ini bertindak sebagai lensa penyaring hingga menentukan hingga menemukan dan menentukan strategi apa yang tepat itu hingga saringan yang terkecil.
Nah, yang ketiga penyelarasan anggaran untuk sebagai contoh pengalokasian modal capex dan pengeluaran operasional tambahan terkait dengan OPEX. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa lanjut. Oke, di sini ada identify critical cross business and corporate initiative. Nah, yang mana di sini nah, yang mana di sini itu elemen penting dalam proses perencanaan. Nah, untuk apa? Untuk identifikasi keterkaitan antar unit bisnis ke unit bisnis lainnya di dalam corporate atau organisasi dan ke aktivitas fungsional yang dilakukan di tingkat korporasi. Keterkaitan ke unit bisnis ini, strategi unit bisnis, lain unit bisnis ini memberikan peluang untuk suatu tindakan yang saling memperkuat dan memperbaiki praktik terbaik. Seperti itu. Peluang ini mencakup pengembangan dan berbagi pengetahuan tentang teknologi yang secara krusial dan kompetensi inti, mengkoordinasikan upaya pemasaran kepada pelanggan yang sama, serta membagi berbagai macam sumber daya dan yang distribusi tadi itu di mana tempat, skala, atau cakupan yang pas secara signifikan. Salah satu fungsi penting tingkat korporasi itu adalah menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang sinergi di seluruh strategi unit bisnis, Bapak Ibu. BSC ini menyediakan mekanisme tersebut. Nah, pentingnya untuk BSC ini itu bisa bisa menyediakan hingga tadi saringan terkecil untuk menciptakan strategi yang inovatif. Nah, ini sebagai contoh ini ya Bapak Ibu ya di gambar 10.8 ini itu menunjukkan penggunaan scorecard untuk mengkoordinasikan perencanaan dan tindakan strategis bagi unit-unit bisnis lainnya. Nah, ini kita bisa lihat untuk oke, untuk ini dari gambar ini itu kita lihat corporate Bapak Ibu. Nah, SBU strategi pertama A, B, C, D. Bapak Ibu. Nah, dengan tema atau dengan temanya itu aggressive growth, resource-nya berapa, customer loyalty, fashion, hingga yang terakhir right information. Nah, tapi kita ini ada di garis right location sebagai contoh. Nah, untuk itu bisa nyambung ke support function di lini bisnis untuk strateginya lini bisnis dengan strategi apa, A, B, C, D, dan akan apa, fungsi apa yang disupport, ternyata real estate, nah pembangunan-pembangunan, nah terkait dengan lokasi yang tepat itu pembangunan tuh bisa berjalan dengan baik hingga mau tidak menimbulkan cost yang terlalu high. Nah, seperti itu dan bisa mencapai target-target tertentu Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh dari matriks BSC penggunaannya seperti itu. Oke, ini selanjutnya. Oh ya, sudah habis. Nah, perlu dipastikan lagi Bapak Ibu di sini dari BSC saya ada gambar performance model, bisa saya sedikit share screen ya. Oke. Hmm, Nah, saya izin share screen terkait ini. Ya. Nah, ini sebenarnya yang tadi saya kelewat Bapak Ibu terkait dengan yang model digunakan. Nah, underwriting performance model. Nah, di sini kita beranjak dari bawah. Ini contoh aja
poin-poinnya. Ini saya ambil dari buku. Nah, di sini pertama itu ada di hazard, loh, hazard and exposure learning. Nah, bahaya, tingkat bahayanya itu apa? Untuk memunculkan bahaya itu kita tahunya dari mana? Kalau nggak dari self learning, dari kemampuan kita untuk mengidentifikasi terkait dengan bahaya apa yang akan timbul atau manajemen risiko yang baik, dan ini rewards. Nah, ini dalam artian kita, oh, kita bisa identifikasi bahaya ini akan muncul, bahaya ini dengan kapasitas hingga berapa persen yang akan muncul terkait dengan yang akan terjadi di perusahaan kita. Nah, masuk ke atas, oke, seperti, nah masuk ke atas dari tadi dari ini Azad, kita masuk ke effective guidelines. Nah, bagaimana kita menyusun strategi-strategi yang secara efektif yang dapat digunakan oleh seluruh unit bisnis yang ada. Nah, dengan sini akan terbagi ke account selection, accurate pricing. Nah, ini tadi budgeting tadi terkait dengan pemilihan akun pos-pos yang pas dan secara akurasi yang tepat sasaran untuk pengalokasian biaya. Nah, untuk apa? Tentu untuk reduce loss ratio. Nah, akhirnya apa? Menciptakan efektif underwriting. Seperti itu Bapak Ibu alurnya kenapa kita sangat dianjurkan, bukan dianjurkan ya, memang kita memilih yang terbaik yaitu BSC tadi, itu akan mensupport performance proses yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa lihat di bawah ini ada sebagai contoh tadi, jika disatukan dalam balanced score, nah itu ada strategi objektifnya apa, strategi inisiatifnya apa, nah akan memunculkan strategi measures, yang mana di sini terbagi lag indicators, yang mana pertama loss ratio, expense ratio, dan selanjutnya ini. Nah, ini tergantung Bapak Ibu gimana memposkan yang tepat, tergantung unit bisnis sehingga diselaraskan atau dikolaborasikan dengan unit bisnis yang lain yang tadi cross. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Desi. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bu. Baik, sudah terdengar Bu Cindy. Oke, baik. Terima kasih Bu Desi konfirmasinya. Baik, selamat pagi menuju siang ya Bapak Ibu. Mungkin tadi dari Pak Agam udah perkenalkan. Nah, perkenalkan untuk saya sendiri, Bapak Ibu, saya Cindy Paulina. Eh, Juga mungkin nggak jauh beda ya nanti melanjutkan lah materi yang udah disampaikan oleh Bapak Agam seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum saya lanjut, nanti Bapak Ibu bisa nih chat komen ya di chat Zoom, mungkin dari mana aja. Saya tadi saya lihat ada yang dari Jakarta, mungkin salam kenal Bapak Ibu. Mungkin kita nanti bisa terkoneksi ya dalam Zoom ini seperti itu. Saya sendiri saat ini ada di Surabaya, jadi harapan nanti yang ada di Zoom ya yang ikut webinar ini bisa eh, chat di Zoom dari mana aja seperti itu. Baik, mungkin bisa di next dulu untuk moderator ke materi selanjutnya. Oke. Baik, tadi udah dijelaskan ya Bapak Ibu oleh Bapak Agam materi yang udah disampaikan mungkin tadi lebih jelasnya terkait inisiatif ya, inisiatif program di mana cukup komprehensif ya. Tadi juga udah dijelaskan terkait apa namanya keterkaitannya dengan bisnis unit, bagaimana inisiatif strategis itu dibuat seperti itu. Nah, tapi dari inisiatif strategis itu, Bapak Ibu, sebelumnya kita harus
tarik awal dulu nih gitu. Inisiatif strategis ini sebenarnya sebelum kita buat, kita harus didasari, diawali dari visi ataupun misi dari sebuah perusahaan itu sendiri seperti itu. Jadi secara garis besar Bapak Ibu, materi yang kita sampaikan baik dari Bapak Agam ataupun nanti dari saya itu sebenarnya kita itu ada di posisi bisnis planning ya, atau mungkin kalau di posisi ini, mohon maaf nih, sebentar, pen saya warnanya sama nih, bentar ya. Oke, nah kita tuh sebenarnya ada di posisi eh business planning Bapak Ibu. Jadi sebenarnya business planning kalau nggak jauh beda ya, kalau secara prokes ini kita itu ingin merencanakan lah kalau secara umumnya dikenal mungkin ya dari Bapak Ibu di korporasi ini mungkin menyenggol ataupun secara garis besar juga berkaitan dengan rencana jangka panjang seperti itu ataupun laporan RJPP seperti itu. Nah, dari semua itu sebenarnya yang didasarin sebelum kita melihat apa sih target kita ataupun inisiatif strategis yang ingin kita buat didasari dari awal visi misi Bapak Ibu. Jadi kita lihat dulu tuh visi misi dari perusahaan gitu. Jadi biasanya di awal perusahaan untuk menargetkan tahun-tahun ke depan biasanya akan ada visioning seperti itu. Apakah eh apa namanya visi ini tuh harus berubah sih Bu Cindy gitu ya? Apakah visi yang lama itu apa namanya sudah tidak relevan gitu sehingga harus diganti gitu. Nah, itu sebenarnya dikembalikan lagi ke perusahaan seperti itu. Tapi secara umum memang visi itu digunakan secara 5 tahun seperti itu. Tapi tidak menuntut kemungkinan bahwa memang ada perusahaan merasa bahwa memang visi kita masih sama nih Bu Cindy untuk ke depan untuk 5 tahun ke depan kita masih mengharapkan visi ini bisa tercapai karena mungkin dari tahun-tahun sebelumnya belum tercapai seperti itu. Tapi ada juga memang visi kita harus berubah nih untuk ke depan gitu supaya lebih upgrade, supaya lebih achieve-nya semangat achieve-nya lebih tinggi seperti itu. Nah, dari visi ini kita harus tahu dulu visi kita itu ke depan apa sih, didasarkan apa nih gitu. Apakah salah satunya mungkin arah pandangan ya dari para direksi, jajaran direksi di perusahaan, visi dari eksekutif direksi perusahaan itu apa seperti itu. Biasanya kita lihat juga dari mimpi-mimpi para direksi juga, atau kita juga melihat menyumbang ataupun dari sisi staff operasional ataupun dari beberapa jalan komisaris seperti itu. Jadi kita melihat apa sih mimpi dari sebuah perusahaan ini gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga lihat tuh dari sisi market gitu. Apa sih market yang bisa kita raih gitu? Apa market yang bisa kita cakup gitu ya dari sisi eh, market untuk meningkatkan revenue kita. Mungkin nggak melulu meningkatkan revenue ya, mungkin juga dari sisi value ataupun lain sebagainya seperti itu. Nah, dari situ kita harus tentuin dulu nih Bapak Ibu visi misi kita gitu dari visioning, biasanya diawali oleh visioning. Nah, setelah dari visioning itu, eh kita lihat lagi dari sisi feedback gitu. Nah, sehingga di visioning ini terkadang kita juga mengumpulkan ya dari beberapa apa unit bisnis kita. Kalau ini memang perusahaan induk ya dan anak-anak perusahaan kita kumpulkan ataupun dari perusahaan induk itu sendiri visinya tuh untuk ke depan seperti ini. Apakah ada tanggapan ataupun ada feedback mengenai strategi kita ini gitu atau sumbangsinya seperti apa seperti itu. Itu kita gali lagi dan kita tetapkan, oh oke visi misi kita ke depan baik itu secara terukur itu adalah seperti ini gitu. Biasanya kita juga bisa melakukan pendekatan bukan dari David and David ya dengan metode David and David itu kita juga bisa lihat apa namanya dari misi kita ini apakah sudah terukur secara jelas atau seperti apa seperti itu. Nah, poin dari sini kita dari visi misi yang udah kita buat, kita rumuskan tuh biasanya kita rumuskan Bapak Ibu di dalam sebuah laporan yang namanya rencana jangka panjang perusahaan. Nah, rencana jangka panjang perusahaan ini
itu nanti akan melihat target kita apa sih gitu. Terus bagaimana target itu juga bisa tercermin di keuangan kita gitu, di budgeting kita seperti apa, apakah yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita investasikan untuk mencapai hal tersebut seperti itu. Baru nanti kita lakukan communication di terakhirnya ada communicating and linking. Di sini implementasinya ataupun setelah dari perencanaan itu implementasinya seperti apa. Nah, tapi untuk saat ini kita akan fokus Bapak Ibu di business planning. Jadi di business planningnya atau nanti kurang lebihnya saya akan senggol-senggol dikit ya terkait LJBP karena kita banyak juga portofolio kita untuk membuat LJBP Bapak Ibu. Nanti bisa kalau bisa di search nanti seperti yang disampaikan oleh Bu Desi ya di moderator nanti cek-cek aja di website KMMB nanti juga bisa lihat portofolio kita seperti itu. Nah, oke kita lanjut dari sini dari business planning ini kalau kita lihat Bapak Ibu sebentar saya hapus dulu di business planning ini sebenarnya ada empat ya ini secara pendekatan bersepakat itu kita eh, ada empat disimpulkan ada empat poin yang perlu kita perhatikan seperti itu. Nah, mungkin tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Agam ya, tadi sudah terkait identify strategic initiative dan cross business initiative. Nah, nanti di saya akan fokus di set state target dan link to budget seperti itu. Nah, di sini poin yang utama yang ingin saya sampaikan juga dalam set state target ini, Bapak Ibu, eh, tidak jauh dari yang tadi visionya udah kita buat seperti itu. Biasanya eh, perusahaan ataupun direksi langsung bilang, oke kita 5 tahun ke depan kita akan meningkatkan revenue kita 100% gitu. Itu ada pengalaman saya di pernah waktu itu webinar juga ya di salah satu BUMD eh, peningkatannya langsung 100% gitu, tapi diikat gitu. Jadi dalam artian tidak ada support untuk mencapai 100% itu. Nah, itu kadang agak kita lihat ya secara orang awam gitu kayak nggak masuk akal seperti itu. Tapi sebenarnya kita coba lihat gali lagi-lagi apa sih yang memang bisa masuk akal gitu untuk mencapai target tersebut. Nah dari situ kita sebenarnya dalam set start target itu Bapak Ibu nggak melulu kita langsung asal caplok ya gitu. Caplok oke 5 tahun ke depan kita bisa naikin tuh gitu ya naikin 100% ataupun kita naikin 50%. Jadi ada gap berapa miliar tuh di ataupun berapa T gitu ya, berapa miliar di tahun 2026 eksisi sekarang ataupun nanti di SJPP ini tahun 2030 kita udah mencapai berapa miliar gitu. Nah, itu nggak melulu kita caplok seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa di next dulu moderator slide-nya. Oke, nah seperti yang saya katakan tadi, nggak melulu kita harus caplok gitu. Target itu, kalau prinsip dasarnya target harus mempresentasikan diskontinuitas kinerja, bukan perbaikan bertahap, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat, emang sih target itu kalau nggak, misalnya kalau di resi kalau nggak menggelegar gitu ya, ataupun nggak eh gempar gitu, rasanya kurang semangat gitu kalau dari direksi. Apa ini terlalu kecil, kita tuh bisa mencapai lebih gede kok dari target ini gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sisi kita, baik biasanya ada ditengahai oleh pihak konsultan ya, seperti itu. Kadang kalau pengalaman saya, eh memang target kadang terlalu agresif gitu. Atau kadang konsultan juga dianggap bagi perusahaan, aduh agresif banget yang diproyeksikan konsultan nih gitu. Terlalu gede Mbak, ataupun terlalu optimis nih Mbak gitu. Tapi sebenarnya itu masih bisa kita diskuskan gitu. Ataupun kita juga eh, mencari eh, resource-nya itu memungkinkan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya set target ataupun target yang ditentuin itu enggak melulu ujuk-ujuk muncul Bapak Ibu sebenarnya. Jadi kita lihat tuh set target itu kita lihat dari historical kita yang utama. Apakah memang dalam perusahaan secara 5 tahun terakhir ini secara CAGR-nya berapa persen sih yang tumbuh gitu? Oh oke dari perusahaan si A targetnya mohon maaf untuk CAGR-nya
itu kita hitung ternyata cuma tumbuh sekitar anggap aja 7% gitu ya Bapak Ibu gitu. Nah, apakah kita kembalikan lagi ke perusahaan juga, apakah 7% ini kita tetap existing untuk 5 tahun ke depan kita tetap menggunakan apa namanya CAGR sisi sekarang yaitu 5% dengan pertumbuhan untuk 5 tahun ke depan atau kita ada gebrakan baru nih gitu atau ada strategi-strategi memang yang ada sehingga bisa mengenjot ataupun bisa meningkatkan target kita yang sebelumnya CAGR 5% di tahun 2020 hingga tahun 2025 gitu ya atau 21 hingga mohon maaf 21 hingga 25 5% gitu tapi kita karena ada strategi kita tingkatkan jadi sebesar 7% seumpama seperti itu 7%. Nah, itu bisa. Jadi kita lihat biasanya kita akan lihat Bapak Ibu set start target ini dari historical kita dulu dan juga dari apa namanya strategi ataupun mimpi ke depan dari sebuah perusahaan seperti itu. Nah, ini ada sebuah kasus mungkin bukan kasus ya pengalaman saya menangani salah satu perusahaan di industri energi seperti itu. Jadi perusahaan ini diarahkan untuk mulai lakukan ekspansi overseas nih gitu ya. Jadi nggak di Indonesia doang gitu. Coba deh cari pasar di luar gitu ya. Jadi udah melakukan ekspansi overseas-nya tuh digenjotin lagi, dicari-cari lagi seperti itu. Nah, tapi set yang pada saat itu sebenarnya pendapatannya masih standar-standar aja gitu. Dalam artian kalau dari sisi market share-nya dia masih menguasai berapa persen dari total persen di market share tersebut gitu. Jadi mungkin masih kecil lah gitu ya. Apakah memungkinkan gitu ya? Apakah kita bisa tuh set targetnya dengan yang sebelumnya mungkin CAGR 5% terus disuruh strategi kita disuruh overseas, expand sehingga meningkat jadi mungkin 10% gitu ya. Dalam artian meningkat 2 kali lipat tuh dibandingkan tahun 2026 gitu. Apakah itu terlalu agresif gitu? Nah, itu kita kembalikan lagi kita lihat, oh ternyata kalau dari sisi pasar, kita juga lakukan benchmarking ya, Bapak Ibu. Dari sisi pasar ataupun dari benchmarking di perusahaan-perusahaan lain, memang rata-rata di perusahaan ini di sekitar 7% tuh gitu ya. Sekitar 7%. Oh, kalau target CAGR di tahun 2030 itu mencapai 10% cukup gede dong gitu ya. Lumayan ya gitu. Lumayan di atas pasar ataupun di benchmarking kita gitu cukup gede dibandingkan perusahaan-perusahaan lain gitu. Tapi apakah itu memungkinkan? Nah, kita lihat lagi. Oh, ternyata di perusahaan energi ini, Bapak Ibu, market share dia itu masih kecil gitu. Dia belum juga nyaplok terlalu gede gitu. Nah, itu masih menjadi apa wajar ya gitu. Jadi masih ada pasar yang apa namanya dia caplok gitu istilahnya dia caplok untuk menguasai market share itu jadi meningkatkan market share itu jadi secara tidak langsung target 10% tahun 2030 itu masih memungkinkan untuk bisa dicapai oleh perusahaan tersebut seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah kan dia market share-nya masih kecil nih Bu Cindy tapi kenapa harus overseas gitu ya. Nah, itu kadang juga kalau dari sisi konsultan memang akan difokuskan nih, fokuskan mungkin dalam negeri kita optimalkan gitu, baru kita melakukan ekspansi ke overseas gitu. Tapi kalau memang dirasa dari sisi perusahaan itu menyanggupi bahwa mereka sumber daya kita cukup kok Bu Cindy, kita udah investasi A, B, dan C gitu. Jadi kita masih bisa optimis untuk apa namanya overseas gitu ya. Nah, itu juga kita kembalikan lagi ya ke perusahaan kalau memang kita nilai juga ternyata ada sumber dayanya gitu dengan apa namanya plan-plan yang ada gitu. Jadi masih oh oke masih mungkin ya. Jadi untuk kita lakukan target di 2030 dengan CAGR kita adalah nanti 10% seperti itu. Nah, itu yang secara langsung bahwa set target itu nggak perlu kita asal apa namanya melihat ya jadi dalam artian langsung nih naik 2 kali lipat gitu nah itu agak kurang kadang agak kurang yang membuat nggak rasional gitu bagi perusahaan gitu. Nah, tapi baru kita sampaikan juga ya tadi bahwa memang terkadang
perusahaan seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya ada pengalaman saya di salah satu BUMD targetnya 100% tapi diikat dalam artian tidak ada support yang signifikan di perusahaan jadi agak susah tuh untuk mencapai targetnya dan juga mungkin terkendala dari beberapa apa namanya eh, hukum ya atau dalam artian peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Jadi sebenarnya kalau target nih seperti yang saya kutip di sini, dikutip di sini dari salah satu buku bahwa target tanpa dukungan sumber daya itu merupakan target kosong gitu. Jadi juga tadi juga disampaikan ya oleh Pak Agam kalau memang nggak ada support itu sama aja awang-awang gitu targetnya gitu. Jadi saya tekenin lagi sih Bapak Ibu bahwa memang dalam mencapai target kita sebaiknya sedetail mungkin menyiapkan ataupun eh, menyampaikan bagaimana sumber daya ataupun strategi ataupun eh, investasi apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Jadi tidak terlalu berat untuk mencapai target seperti itu. Nah, kalau dari contoh di sini, ini kalau dari buku itu ada ini ya apa Canyon Store. Jadi dia di sini ada target secara dia udah menentukan dari direksi bahwa kita di 5 tahun ke depan itu mungkin untuk existing sekitar 20 M gitu ya. Terus setelah 5 tahun itu 21 gitu ataupun 4 ke 5 M gitu. Mungkin bagi perusahaan yang besar itu kecil Bu Cindy kita bisa capai target itu. Tapi mungkin bagi investor ini di saat itu terlalu besar gitu karena di benchmarking atau di perusahaan-perusahaan sejenis mereka itu dirasa terlalu tinggi gitu. Jadi kayaknya mustahil deh untuk kita capai itu gitu. Tapi di sini Canyon Store itu eh, melihat membreakdown lagi target-target itu di beberapa unit bisnis mereka ataupun dari sisi strategi mereka gitu. Jadi mungkin bisa di next dulu untuk slide-nya moderator. Nah, ini jadi kalau dari sisi dia melihat dari sisi ROI-nya dia itu apakah kalau dia menargetkan bahwa ROI kita harus naik 2 kali lipat gitu mungkin ya. Jadi sehingga kalau yang 2 kali lipat kita tentuin revenue-nya itu di tahun 2030 mungkin ya ataupun tahun depan itu ada gap sekitar 1 miliar gitu. Jadi ada selisih 1 miliar di mana existing kita saat ini pendapatan kita secara historical kita mampunya di sekitar 5 M gitu. Tapi untuk target ke depan kita harus mencapai 6 M gitu. Itu cukup mungkin bagi kalian cukup susah karena di benchmarking mereka perusahaan-perusahaan jenis mereka itu relatif mustahil untuk mencapai itu. Tapi di sini mereka mempunyai strategi ataupun mereka mempunyai backup plan untuk mencapai itu. Jadi mereka lihat tuh, oh ternyata selama ini kita masih di store konvensional ya gitu. Dalam artian kita masih menaruh toko-toko kita secara offline store gitu ya kita belum ada mungkin online store-nya gitu atau kalau di sini ada yang non malls dan malls gitu kalau di Canyon ini ada malls dan non malls gitu berapa sih sekarang existing apa namanya offline store kita gitu ataupun berapa sih yang perlu kita tambah apa namanya offline store kita dalam artian termasuk e-malls ya karena kan kalau di sini kalau di Canyon Stores ini non malls jadi dia secara masih tradisional gitu. Tapi karena dia ada target, dia mau masuk di sisi apa namanya mallsnya gitu ya. Mungkin apa namanya kemarin tokonya terlalu di tempat biasa, sekarang di mall sangat dingin gitu. Jadi berapa sih tambahan yang perlu kita buka ataupun kita perlu expand untuk membantu mencapai target apa namanya 6 M tadi gitu dari dalam artian ada gap 1 M-nya gitu. Nah, itu kita breakdown, oh ternyata kita perlu ada tambahan baru nih Pak gitu ya, berapa toko di malls yang perlu kita buka gitu. Terus dari situ kita juga harus breakdown tuh gitu ya. Kalau dari toko existing dan mall yang baru itu ada target berapa gitu dari sisi penjualannya gitu ya. Apakah kita breakdown lagi apakah dari sisi sales per customer-nya itu harus membeli berapa dan number of customer-nya juga berapa yang kembali lagi ke toko kita ataupun apa customer baru gitu. Jadi kalau ada salah satu pengalaman saya mungkin ada
di industri farmasi lah ya gitu. Kadang di store-store-nya dia di Indonesia atau di store dia itu orang yang menjaganya ataupun yang menjaga store itu yang melayani yaitu frontline-nya itu kadang ditargetkan tuh. Jadi ada satu pembeli eh, dia ditargetkan bahwa pembeli itu kalau bisa itu minimal melakukan pembelian berapa rupiah gitu. Jadi itu ada ditargetkan baik untuk apa namanya frontline yang ada di store-store di farmasi tersebut gitu. Jadi di breakdownnya hingga sampai di paling dasar di lapangan gitu. Itu untuk mempermudah dalam mencapai target. Jadi kalau dari sisi keuangan, biasanya kita breakdown tuh Bapak Ibu, oke, target kita di tahun 2030 itu 6M gitu ya. Jadi kalau 6M ini jadi berapa sih pendapatan yang harus kita dapatkan eh, dengan biaya sekian sehingga ada margin sekian. Seperti itu kita detailkan dari sisi pendapatan A, pendapatan B, ataupun pendapatan C gitu ya. Kita breakdownkan. Dan itu pun nanti juga akan di breakdown lagi ke mungkin nanti ke apa namanya ke RKAP ataupun nanti ke target divisi hingga sampai apa namanya frontline ataupun di sisi di lapangan seperti itu. Jadi berapa sih target itu? Jadi di breakdown satu persatu sehingga dirasa perusahaan bisa mencapai target tersebut. Jadi yang semulanya terlihat gede gitu ya, tapi ternyata kalau kita secara apa namanya kita detailkan lagi sebenarnya kita bisa kok mencapai itu gitu bagi perusahaan dengan sumber daya yang ada seperti itu. Nah, itu adalah set-set target tadi yang perlu saya jelaskan, yang saya sampaikan tadi bahwa memang target dari sebuah perusahaan itu juga nggak melulu besar, tapi juga harus dilakukan sumber daya yang ada. Jadi satu lagi mungkin saya sampaikan eh contoh yang mungkin pernah saya alami juga yaitu ada targetnya juga cukup tinggi dari direksi gitu ya apa namanya bahkan pada saat itu ada perubahan streamlining bisnis oh sorry perubahan revenue stream perusahaan mungkin yang sebelumnya padahal sebelumnya dia bisnis A seperti itu. Contoh aja ya, saya sebagai contoh saya nggak menyebutkan perusahaannya. Bisnisnya itu bisnis A gitu. Padahal bisnis A ini sebagai revenue stream mereka gitu. Tapi revenue stream mereka ini apa namanya akan diambil alih oleh anak perusahaan induk yang lain gitu. Jadi satu induk tapi akan diolah oleh anak perusahaan lain. Sehingga anak perusahaan si B ini itu dialihkan ke revenue stream lain gitu. Mereka dituntut juga untuk overseas seperti itu. Nah, eh dengan target yang berapa rupiah gitu ya, ataupun berapa rupiah yang udah ditentukan juga gitu, itu terasa cukup berat mungkin ya bagi perusahaan karena salah satu revenue stream mereka diambil gitu. Jadi, apakah kita bisa extend untuk keberlangsungan dari bisnis kita nih gitu. Apakah apa yang perlu kita support nih gitu supaya bisnis kita tetap jalan walaupun revenue stream kita diambil gitu. Nah, itu perlu ada support juga ya. Kadang ada perlu juga support dari induk gitu. Kita ataupun dari perusahaan kita perlukan investasi lebih gitu. Dalam artian oke, kalau revenue streamnya diambil, kita beralih ke revenue stream yang lain, dalam artian untuk dikembangkan lagi, berarti kan ada investasi-investasi lagi yang dikeluarkan gitu kadang. Nah, sehingga dari situ source ataupun sumber ya, source sumbersnya dari untuk support target itu juga perlu kita breakdownkan Bapak Ibu gitu, kita fokuskan. Jadi fokus untuk target perusahaan ini adalah perbaikan dari revenue stream lama berubah menjadi revenue stream baru untuk sebagai penopang operasional utama di perusahaan tersebut gitu. Nah, fokusnya jadi kita akan mengembangkan dari sisi kalau dari balance scorecard kita bisa juga melakukan pendekatan balance scorecard. Jadi kita lihat dulu juga dari learning and growth. Apakah memang sumber daya manusia kita ini juga support tuh gitu untuk mencapai apa tuh untuk mencapai ataupun mengelola dari revenue stream baru ini gitu. Jadi ada investasi untuk melakukan mungkin pelatihan ataupun lain sebagainya pada saat itu. Dan juga dari sisi apa namanya customer gitu atau customernya ini dalam artian kemarin mungkin masih di Indonesia tuh gitu. Sedangkan revenue stream baru ini itu tuh
cukup menarik di luar gitu, di overseas cukup menarik ya. Jadi mereka didorong untuk melakukan overseas gitu dengan walaupun overseas di saat itu dia nggak langsung ya Bapak Ibu nggak langsung apa namanya langsung pindah ataupun menempatkan kantor di luar gitu nggak, tapi mungkin belahan-lahan. Jadi ada step by stepnya belahan-lahan untuk kita masuk ke overseas gitu, mungkin melakukan kerjasama seperti itu. Dan waktu itu kita juga membantu perusahaan untuk melakukan kajian di eh, terkait bisnis ini di luar, itu berapa sih potensi di setiap negara ini ataupun di negara Asia itu apa aja seperti itu. Jadi ada pembekalan ataupun ada support-support plan-plan yang udah kita siapkan untuk mensupport perusahaan bisa eksis ya di walaupun nggak di Indonesia tapi udah masuk ke overseas gitu. Nah, itu tadi. Jadi harus ada backup-backupan plan. Nah, backupan-backupan ini sebenarnya nanti akan di breakdown nih Bapak Ibu di RJPP seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Jadi ada dari sisi balance scorecard nanti, ada dari sisi final, customer, need and growth, terus satu lagi mohon maaf saya lupa itu, dan nanti akan di breakdown menjadi strategi map. Kita tahu strategi objektifnya. Tadi udah disampaikan oleh Pak Agam ya di tabel tadi di buku, itu ada strategi objektif. Jadi kita lihat strategi objektif dari perusahaan dengan target sekian itu apa aja sih gitu ya. Terus habis gitu kita lihat juga dari sisi eh, strategi perusahaan itu apa, eh, program kerja dari perusahaan itu apa, hingga nanti kita lihat dari lagging indikator ataupun dari lead indikator itu seperti apa. Nah, itu pun juga akan kita breakdown lagi menjadi sebuah milestone gitu. Jadi sebenarnya dalam mencapai target ini, sales target ini itu juga didasarkan dari milestone yang udah kita buat gitu. Jadi apa sih di tahun per tahun ini apa target untuk mencapai keuangan ini berapa sih, berapa persen ataupun berapa rupiah gitu hingga tahun 2030 kita bisa mencapai dengan CAGR 10% gitu. Jadi ada milestone yang udah kita buatkan gitu untuk memudahkan perusahaan untuk melihat gitu. Dalam milestone itu pun kita juga bisa loh Bapak Ibu kita gunakan lagging indikator ataupun lead indikator supaya untuk mempermudah tuh gitu ya dari setiap tahun milestone yang udah kita buat itu apa sih leading indikator yang perlu kita capai dengan disupport leading indikatornya apa nih gitu. Jadi itu akan permudah mungkin bagi direksi juga ya sebagai acuan utama dalam melihat strategi ke depan perusahaan seperti itu. Itu adalah bagaimana kita set target ini di awal hingga bagaimana kita proses untuk mencapai target itu hingga kita bisa optimis bisa mencapai target seperti itu. Nah, mungkin bisa di next slide selanjutnya. Nah, ini mungkin slide terakhir saya ya. Ini masuk ke link to budget. Jadi sebenarnya ini udah mepet-mepet tadi ya udah saya jelaskan juga sih Bapak Ibu. Kita ini saat ini masuk di link to budget. Jadi tadi udah dilakukan set target atau si identify strategic inisiatif yang udah disampaikan oleh Pak Agam tadi. Apa sih inisiatif-inisiatif strategis yang perlu dilakukan dari target-target yang udah ada. Yang mungkin ditarik sebelah kanan itu ada strategic objektifnya ya dari strategi objektif hingga nanti ada inisiatif strategisnya itu apa aja yang perlu dilakukan bahkan itu juga bisa di breakdown lagi hingga sampai divisi terus juga di cross business initiative jadi mungkin ada unit-unit bisnis tadi yang disampaikan oleh Pak Agam juga bahwa mungkin dari induk perusahaan itu ada unit-unit bisnis yang beberapa apa namanya beberapa yang udah dimiliki oleh perusahaan jadi mungkin harus diinline-kan jadi antara induk dan anak perusahaan itu bisa inline tuh inisiatif strategisnya gitu. Itu juga bisa disalurkan ke unit bisnis kita gitu. Nah, saat ini kita ada di tahap link to budget nih Bapak Ibu. Jadi mengkaitkan rencana strategis ke anggaran ataupun milestone tahunan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya sebenarnya dalam milestone itu kita bisa lihat apa namanya lagi indikatornya ataupun lead indikatornya itu apa aja gitu supaya kita bisa mempermudah dalam mencapai target-target yang ada gitu. Jadi dari strategi tadi oke, dari strategi tadi mungkin kita mencapai target apa namanya dengan CAGR 10% gitu ya gitu. Jadi pendapatannya ataupun dari dari target tersebut apa sih budget yang perlu kita keluarkan gitu ya. Nah, kalau dari contoh ini mungkin kita lihat
pendekatan dari Bell Scorecard itu mungkin financial 40%, customer 20, internal 20 hingga learning itu 20% gitu. Jadi yang paling tinggi memang 40%. Kalau kita lihat kan memang tujuan dari sebuah bisnis kita lihat dari sisi finansialnya, impact ekonominya ke bisnis itu apa? Apakah memang cukup relatif bagus atau enggak gitu. Jadi ada beberapa perusahaan mungkin ini juga terkait seperti contoh ini. Jadi ada target kita udah tadi kalau saya kasih contoh target kita adalah overseas ya keluar gitu ya dengan CAGR 10% gitu ya. CAGR 10% sehingga kita lakukan budgeting nih, kita lakukan apa berapa capek yang perlu kita keluarkan gitu, ataupun apa yang perlu kita tekankan cost-nya gitu. Ternyata waktu didiskuskan, kita meeting, oh ada pengajuan beberapa yang menurut para staff ataupun secara operasional kita butuh ini loh Pak gitu ya ke direksi gitu. Terus kita lihat, oh ternyata dari beberapa ini kita perlu cut gitu dan latihan di sini kita harus tentukan target ataupun biaya yang perlu kita keluarkan itu fokus pada penentuan set target kita tadi gitu. Jadi kalau memang itu belum sesuai, maka kita perlu cut itu terlebih dahulu. Kita fokuskan dulu ke investasi yang memang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut gitu. Jadi contoh ada perusahaan di pengolahan air eh, dia menargetkan bahwa apa namanya kita akan meningkatkan pendapatan tahun 2030 sekian miliar gitu sehingga di situ dia butuh investasi untuk peningkatan apa namanya pengelolaan airnya per liter per liter per detiknya berapa nih mungkin sebelumnya 3.000 ditingkatin jadi apa namanya 5.000 gitu ya semuanya seperti itu tapi di sisi lain ada investasi terkait teknologi ada investasi terkait ekspansi pasar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kalau kita lihat beberapa strategi kita fokuskan, kita tarik lagi, oh ternyata memang yang kita butuhin untuk mencapai target itu kita butuh investasi apa namanya di konstruksinya untuk membangun peningkatan kapasitas yang bisa kita utilize lebih tinggi gitu ya. Nah, itu kita fokuskan di investasi tersebut gitu. Jadi kadang konsultan pun juga mengarahkan bahwa yang diutamakan adalah dengan investasi ini Bapak Ibu gitu. Kita fokuskan di beberapa strategi yang memang fokus di set target kita gitu. Jadi kalau di contoh ini 40% itu udah tereliminasi gitu. Jadi 100% 40% tereliminasi untuk tidak dilakukan investasi di bidang itu gitu. Nah, ternyata dari 40% dari eliminasi nih, ternyata dari 60% hanya sisa 10%. Bapak Ibu kita lihat lagi, apakah memang dari 60% itu mempunyai dampak strategis yang oke gitu ya. Dalam artian, oh oke dari kita ada investasi nih pelatihan A, B, dan C gitu ya. Pelatihan untuk SDM kita untuk meningkatkan dalam peningkatan kapasitas ini ataupun menggunakan teknologi baru gitu ya. Nah, oh, ternyata dampaknya cukup signifikan bagi target yang udah kita tentuin gitu. Karena dengan peningkatan kapasitas, ada teknologi baru yang perlu digunakan oleh karyawan kita sehingga perlu adanya pelatihan. Nah, itu kita masukkan gitu. Tapi ternyata di 60% yang tersisa itu hanya 10% yang masih relevan untuk dampak strategis yang udah kita tentuin gitu. Dalam artian berarti udah tereliminasi lagi gitu. Nah, dari 10% itu, apa sih inisiatif-inisiatif strategis yang perlu kita eh, apa namanya lakukan gitu untuk dari apa namanya investasi ataupun dari usulan yang udah dibuat oleh para staff itu inisiatif strategis apa yang bisa kita perlu lakukan supaya bisa mencapai apa namanya proposal ataupun penambahan investasi ini gitu. Dalam artian target kita sekian, kita ingin investasi teknologi baru sehingga kita membutuhkan juga
apa namanya investasi dalam artian pelatihan di SDM kita seperti itu. Jadi ada dampaknya signifikan bisa mencapai pendapatan sekian karena dengan update-nya juga teknologi kita juga update juga kemampuan karyawan kita seperti itu. Sehingga dari situ inisiatif apa yang dilakukan? Oh, ternyata perlu dilakukan pelatihan A, B, dan C gitu. Jadi ada inisiatif-inisiatif strategis yang perlu dilakukan untuk pengembangan SDM kita gitu. Jadi ada muncullah inisiatif strategis yang dibutuhkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini juga ada saya ambil juga dari buku ya, dari buku Men Scorecard itu ini ada anggota komite eksekutif Sempro itu bilang bahwa dulu kami punya aktivitas tak fokus di mana-mana seperti 1.000 titik cahaya dan matian tersebar di beberapa unit bisnis yang dia miliki. Namun, Benchmark bagaikan prisma yang memfokuskan seluruh investasi kami. Alali 1.000 titik cahaya, sekarang kami punya laser, seluruh energi terarah pada beberapa target kritikal. Jadi, yang kemarin mungkin tersebar di beberapa unit bisnis fokus pada masing-masing, tapi saat ini itu udah terfokuskan pada satu target kita yang sudah tentukan di tahun tersebut kita ingin mencapai apa, seperti itu. Mungkin itu dari materi yang udah saya sampaikan. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tanyakan mungkin langsung aja ya kirim pertanyaan di kolom chat Zoom. Nanti kita akan diskuskan lebih lanjut ataupun nanti juga bisa hubungi di Kak Mimbe aja seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Desi. Terima kasih Bapak Ibu.